labbaik Allahumma umrah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat insyaallah? Sudah siap untuk melaksanakan pramanasiknya? Insyaallah siap. Insyaallah. Sebelum kita mulai, insyaallah ana absen terlebih dahulu. Bapak Indra Swandana sudah hadir? Ibu Sri Jubaidah, Ibu Juliani Ujang Amin, Bapak Naswardi Bustami Atin hadir? Ibu Lismaidar Munir hadir? Bu Asnimar Munir Ibu Hermilinda Naswardi, Bapak Agus Fadli, Bapak Muhammad Ali Fadlin, atas nama Muhammad Ali Fadlin sudah. Atas nama Firmayani Naswardi Bustami hadir. Atas nama Yopi Hadiana, atas nama Bapak Antan Idris, atas nama Reza Febriantina, atas nama Bapak Ahmad Khairul, atas nama Ibu Yuliani Astuti, atas nama Samino Karso hadir. Atas nama Ibu Radmini Manto, atas nama Arif Setiawan, atas nama Radhi Divya, atas nama Teguh Irawanto, atas nama Suwarni Joyo Sumarto, atas nama Noval Adin Irawan, atas nama Nadilah Adlina Irawan, atas nama Nadifa Az-Zahra Irawan, atas nama Muhammad Isyraki Putra, atas nama Fadli Hasbullah Fatbah, atas nama Rizka Amalia Aziz, atas nama Indarwan Harsoni Sudari hadir. Atas nama Indarwan Harsoni Sudari, atas nama Supriyati Muhammad Zaini, atas nama Syifa Khairun Nisa, atas nama Muhammad Alfi, atas nama Salman Muhammad Mahergani, atas nama Aisyah Najla hadir. Atas nama Roshida Ahmad, atas nama Kayasah Saza Indarwan hadir. Atas nama Kayasah, atas nama Gazi Abdurrahim, atas nama Andi Saladin Sulaiman hadir. Atas nama Darul Fitriani Rosli, atas nama Almira Laila, atas nama Aisyah Madinah,
Alhamdulillah semuanya hadir. Berikut juga dengan Ustadz Cecep sudah hadir di tengah kita. Baik. Insya Allah pada malam hari ini kegiatan kita akan dimulai dengan pembacaan itinerary yang akan disampaikan oleh Pak Fajar. Setelah itu kita akan langsung masuk ke materi manasiknya yang akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Ja'far Cecep. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Lalu terakhir tanya jawab insya Allah. Kita langsung mulai acara manasik pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan itinerary atau rundown acara pada kegiatan keberangkatan 11 Desember 2023 yang akan disampaikan oleh Pak Fajar. Fa'alaihi falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, efek kenyang nih. Gak ada suaranya. Ngantuk. Sekali lagi ya. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahih 43 orang berarti benar. 43 ya? 43 jamaah ya? Masya Allah. Ya, hari ini saya kebagian menerangkan itinerary kita selama kegiatan kita di Mekah, Madinah. Itu kita ngapain aja, kita kemana aja, tawafnya di mana. Tawafnya di mana Bapak Ibu? Mungkin ada yang lupa nanti tawafnya di mana. Nah terus nanti raudhahnya kapan untuk yang akhwat, raudhahnya kapan untuk ikhwan. Ini yang bantu saya keluar loh, saya jadi bingung ini. Jadi itinerary pertama, hari pertama kita kumpul di sini nih, alhamdulillah sudah kumpul semua. Terus ada perubahan di hotel, akhwan, kita minta maaf, kita pindah ke Hilton Tower. Terus qadarullah juga kita bukan pergantian Ustadz sih ya. Tapi memang qadarullah Ustadz Imam Syuhada mohon maaf ada uzur sehingga alhamdulillah dia tidak bisa ikut, tapi alhamdulillah Ustadz Abu Ja'far ya bisa menggantikan Ustadz Imam Syuhada. Insyaallah beliau juga salah satu pembimbing yang sudah sering membawa jamaah Mutiara Sunnah. Kebetulan juga beliau kemarin terakhir tanggal berapa Ustaz ya dengan Mutiara Sunnah? 26 Oktober ya dengan rombongan Mutiara Sunnah. Gimana? Sudah siap? Belum? Oh, gimana? Ternyata ada sedikit miskomunikasi. Jadi harus dilihat di HP masing-masing nih Ibu bahwa itinerary-nya. Itinerary sudah dibagikan di grup ya. Sudah ya, masing-masing di grup ya. Ada yang baru? Sudah.
Ya, mohon maaf belum bisa kita tampilkan di layar ini, jadi kita mungkin baca di ini, yang di grup ya Bapak Ibu ya. Ahad 10 Desember, alhamdulillah kita sudah ada di Jazz Hotel, sudah makan malam, sebentar lagi kita istirahat. Hanya nanti perubahannya itu yang tadinya jam 3 pagi kita kumpulkan koper, nanti setelah manasik kita kumpulkan kopernya. Jam 10 nanti koper-koper bagasi itu kita tunggu di lobi. Kita tunggu di lobi semuanya. Yang tadinya jam 3 pagi jadi perubahan setelah manasik ini selesai, dikumpulkan di lobi Hotel Jazz. Untuk tas bagasi itu kebijakan SV 50% dari jumlah jamaah harus masuk bagasi. Jadi kita ada 43 orang, sekitar 20 tas cabin itu wajib masuk ke bagasi. Caranya biasanya kalau yang suami istri, entah yang suami atau yang istri yang masuk ke bagasi, yang satunya masuk ke cabin. Kebijakan dari SV, tas cabin yang beroda, tas cabin yang beroda. Kebetulan kalau nggak salah kita semua tas cabinnya beroda ya. Nah itu kena kebijakan SV dari maskapai. Potong aja rodanya. Itu harus dimasukin bagasi. Total bagasi itu kita 30 kilo, tapi dibagi 23 kilo masuk bagasi, 7 kilo untuk yang di cabin. Jadi totalnya 30 kilo. Kita kumpul di hotel, di lobi hotel itu jam nanti hari Ahad, hari Senin jam 11, tanggal 11 kita kumpul di lobi sekitar jam 4.15 kita sudah kumpul di lobi untuk persiapan menuju ke bandara, karena nanti jam 6.30 kita sudah menuju counter SV untuk melaksanakan profiling. Profiling itu yang tadi setiap tas cabin nanti dibawa satu persatu ke counter SV dan 50% nya akan masuk bagasi. Ada pembagian ID card, pembagian paspor serta boarding pass. Jam 7 kita check in, 7.50 insya Allah dengan SV 821 take off menuju Madinah. Insya Allah jam 13.55 kita sudah landing di Madinah. Proses imigrasi bagasi itu kurang lebih 1-2 jam. Jam 16 kita sudah check in di hotel, pembagian kunci kamar. Selanjutnya 16.30 sudah kumpul di lobi. Biasanya itu persiapan sholat asar, pengenalan area Masjid Nabawi, terus langsung melanjutkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi, melanjutkan istirahat. Untuk di hari Selasanya, pada subuh untuk jamaah ikhwan itu ziarah baki, itu pada subuh jam 6 dilanjutkan sarapan, jam 8.30 insya Allah kunjungan raudhoh untuk akhwat. 8.30 pagi di hari Selasa tanggal 12 Desember insya Allah kunjungan raudhoh ke untuk rombongan, untuk jamaah akhwatnya. Jam 16 ada kajian ilmiah nanti bersama Ustadz pembimbing. Jam 17 untuk kunjungan raudhoh ikhwan. Biasanya kalau jam 17 ini kita dapat sholat maghrib di raudhoh ya Ustadz ya. Jadi untuk ikhwan nih insya Allah enak, begitu bisa dapat masuk insya Allah dapat sholat di raudhoh untuk maghrib ya biasa Ustadz ya. Insya Allah ya Ustadz ya. Insya Allah. Terus di sini kenapa ada kunjungan raudhoh tentatif? Karena sekarang ke raudhoh itu harus ada tasreh. Tasreh itu kayak tiket yang insya Allah sudah diurus sama pihak kita travel. Kalau sampai tasreh itu tidak keluar, biasanya kita alihkan ke aplikasi nusuk yang nanti bisa diisi masing-masing oleh para jamaah yang nanti akan dibantu oleh ustadz dan para mutawif di sana. Karena tasreh itu untuk Desember ini agak lebih sedikit lebih susah untuk mendapatkannya.
Tapi insya Allah sih dapat, karena kunjungan-kunjungan yang lainnya juga alhamdulillah keluar. Mohon berdoanya saja nanti di sana Ustaz bersama jemaah untuk tasreh bisa keluar. Lanjut di hari Rabu tanggal 13 itu ada City Tour. City Tour Madinah itu jam 8. Biasanya kumpul di lobi itu jam 7. Diusahakan jangan telat untuk kumpul-kumpulnya, karena akan mengganggu yang lainnya. Setelah itu pada asar ziarah Masjid Al-Gumamah, dan sudah kemas-kemas barang persiapan untuk besok check-out hotel menuju ke Mekah. Jam 20-nya ada pemantapan manasik lagi seperti ini oleh Ustadz di pekarangan, insya Allah di pekarangan Masjid Nabawi ya Ustadz ya, atau nanti kalau tidak di hotel. Ada pemantapan, istirahat, dilanjut lagi keesokan harinya jam 6 pagi itu sarapan, dilanjutkan jam 8 atau jam 9 koper bagasi sudah diletakkan di depan kamar masing-masing. Jam 8 atau nanti situasi di sana yang akan mengumumkan Ustadz atau Imam di sana, tas yang akan ditaruh di bagasi bis itu diletakkan di depan kamar masing-masing. Nanti ada tim handling kita yang akan ambil per kamar. Jam 14 check out hotel menuju Mekah, mikot di Zulhulaifah, melanjutkan ke Mekah menggunakan kereta cepat. Jadi kita mikot dulu dari hotel, insya Allah kita menuju Bir Ali Zulhulaifah untuk ambil mikot dan niat. Dari situ kita ke stasiun kereta cepat, Bismillah menuju hotel Hilton jam 20. Sudah sampai di sana, pembagian kunci kamar, makan malam, istirahat sebentar. Hati-hati di sini, kita sudah punya niat ihram, sudah ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Nantinya ada dam, dan nanti ada penjelasan oleh Ustadz. Hati-hati di sini, sudah tidak boleh pakai wangi-wangian. Hati-hati kalau mau mandi jangan pakai sabun yang wangi, nanti dijelaskan semua sama Ustadz. Hati-hati di sini karena sudah punya niat. Istirahat secukupnya, Bismillah jam 22. Menuju Masjidil Haram prosesi umroh, dan sekalian pengenalan area itu dari Hilton menuju Masjidil Haram, patokan-patokannya, terus masuk melalui pintu apa, nanti janjian di mana, sekalian menuju ke prosesi umroh ini di jam 22. Di hari Jumatnya tanggal 15 Desember istirahat setelah prosesi ibadah umroh, persiapan sholat Jumat jam 9. Jam 9 itu jam 9.30 paling telat lah kalau mau sholat Jumatnya di dalam Masjidil Haram. Mengingat untuk Desember ini padat untuk Mekah dan Madinahnya, di atas jam 9 ini biasanya sih kita sudah dapatnya di pelataran. Gimana yang perempuannya boleh sholat Jumat atau tidak, nanti diterangkan kembali oleh Ustadz. Setelah itu pengenalan area masjid baru, perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Jam 20-nya ada kajian kembali bersama Ustadz membimbing, lalu istirahat. Untuk hari Sabtunya kita City Tour Mekah dan Museum Wahyu. Setelah itu kita perbanyak lagi ibadah, acara bebas, istirahat. Di hari Ahadnya acara bebas, full acara bebas, tapi memperbanyak ibadah di Masjidil Haram saja, tawaf sunnah, memperbanyak pokoknya ibadah. Di hari Seninnya masih acara bebas, jam 2 kita check out hotel, lanjut menuju Mekah, wisata kuliner Jeddah, City Tour Jeddah. Dilanjutkan langsung ke Bandara Jeddah. Bandara Jeddah itu jam 1, jam 2.30 waktu sana kita sudah check in, jam 3.30 take off menuju Cengkareng, 17.20 landing di Cengkareng. Ini maaf bukan jam 9 pagi, maksudnya pasti sekitar 2 jam 3 jam dari 17.20 kita sudah bisa keluar dari Masjidil Haram, Cengkareng. Ada pertanyaan mungkin mengenai itinerary ini? Ya, Ibu gimana? Ada itu nggak tur ke Taif? Untuk paket ini kita yang Desember qadarullah memang tidak ada Ibu.
Tapi kalau misalkan ibu mau, nanti bisa diinfokan ke ustadz atau mutawif, digabung berapa banyak yang mau, semakin banyak insya Allah semakin murah. Nanti kita sewakan porter, biasanya itu pada namanya 100 real itu sudah sama si bisnya, sama telefrik ya, sama teleferiknya, tapi itu minimal 10 kalau nggak salah ibu. Jadi kalau di atas 10 insya Allah lebih di bawah lebih murah lagi. Bisa dikoordinir nggak nanti sama pihak dari? Insya Allah mungkin nanti kita woro-woro dulu ya Bu di grup ya. Nanti kita daftarkan ada berapa banyak. Gitu. Insya Allah ibu. Ada lagi pertanyaan? Iya siap Bapak. Maaf ya, mengenai bagasi ya. Itu kita juga dapat informasi tadi dadakannya. Pas travel ke sini, saya lihat di WA group gitu kan. Alangkah baiknya kalau kita tahu itu kan Desember katanya kan ya. Maksudnya kan untuk bagasi yang heavy dibatasi 50%. Jadi kan kita nggak ada persiapan loh, harus kita terus kan kalau yang namanya taruh di bagasi itu sebenarnya faktor keamanannya itu harus double ya, kita nggak punya kunci atau apa dan segala macam, itulah jadi kendala utama. Kedua, kebijakan ini kok aneh gitu loh ya, kan sama-sama kita bayar orang yang pribadi dengan kita berkelompok gitu kan. Betul. Kan sama-sama punya hak bagasi dengan kabin, kecuali kelebihan beban itu boleh lah, nggak boleh. Nah itu yang saya jadi nggak bingung. Saya searching dan googling itu nggak ada gitu loh, nggak ada sama sekali. Ya. Kalau kebijakan dari SV atau maskapai, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena di searching tidak ada, tapi realnya nanti akan seperti itu Bapak, bahwa seluruh rombongan nggak hanya Mutiara Sunnah saja, nanti ada beberapa rombongan juga itu akan dapat seperti itu, hanya bagasi yang ada bentuk rodanya. Jadi kalau bagasi Bapak tidak ada roda, itu tidak akan masuk bagasi, tapi ada rodanya. Itu kebijakan dari SV, bukan kebijakan dari travel juga mau isi semua bagasi cabin boleh masuk ke atas cabinnya Bapak, atas cabinnya. Pada dasarnya kita sih nggak masalah Pak, cuman kok yang mendadak gitu kan. Iya Bapak. Tiba-tiba kayak gitu pas dalam perjalanan, kalau misalnya 1 hari sebelumnya pas kita jalan atau itu kan diklaimnya Desember ya, kita kan bisa prepare, kita kasih kita amankan, atau barang-barang yang harusnya kita hand carry ya, kita amankan dulu, kita masuk bagasi. Kalau toh itu tas kabin harus kita amankan di bagasi. Itu sih sebetulnya masalahnya. Kita nggak masalah, yang penting informasinya itu loh yang selama ini saya bilang terlalu kadang-kadang menurut kita terlambat gitu loh. Alhamdulillah kita juga baru dapat juga Bapak dari tim handling kita yang ada di lapangan. Afwan sekali lagi. Tapi mau nggak mau pengumuman ini harus kita infokan, karena jangan sampai kaget di lapangan. Nah, itu. Jadi mohon maaf sekali karena kita juga mendapatkan info dari tim handling kita di lapangan. Sebagian tas kabin itu kan nggak ada kuncinya. Otomatis sebagian ini kan nggak ada pakai gembok, nggak pakai apa. Nah gimana kalau itu terpilih masuk ke bagasi, solusinya gimana untuk aman? Solusinya kita pakai wrapping kali Bapak Ibu. Biar aman tas. Iya, jadi di wrapping, jadi di bandara itu ada fasilitas wrapping tas. Jadi di wrapping. Jadi yang untuk kabin itu diserahkan nanti malam bersama dengan. Oh enggak Bapak. Nanti aja di sana pada saat profiling. Pada saat profiling nanti si pihak SV-nya, karena emang ini kan kebijakan SV bukan kebijakan Mutiara Sunnah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang ini dimasukin ke bagasi, yang ini tidak, yang ini masukin bagasi, ini tidak. Jadi bukan kita, tapi di SV-nya. Cuman kalau saya lebih baik pisahkan aja langsung, jadi di profiling bawa satu. Tapi kalau kita misalnya nggak pakai yang roda itu bebas masuk ya. Kalau tidak ada roda, iya. Jadi yang hanya ada roda inilah yang terpilih Ya, masuk. roda itu bisa dititip nggak kayak mes, nanti kita ambil di pas pulang gitu. Nggak pakai roda juga nggak apa-apa. Ada lagi?
bertanya mengenai itinerary. Ya. Kenapa Bapak? Untuk saat ini balik jamaah Bapak. Ada lagi? Pak Fajar mungkin kesepakatan aja. Oh gitu. Oh, iya. Jadi sama dengan bagasi ya? Iya. Karena materi bunga-bunga lagi kan. Oh berarti masukan dari Ustadz malam ini juga bersama dengan Ustadz tas bagasi yang akan masuk ke bagasi. Berapa kalau diperjelas? Tas bagasi, tas kabin yang nanti mau dimasukkan ke bagasi itu nanti setelah acara manasik ini dikumpulkan juga di lobi. Semua dong kan belum dikasih apa gitu. Ini nggak bisa begitu Pak. Kita break keperluan masih ada di ini sampai pagi. Oh ya udah kalau gitu nggak bisa. Sampai pagi masih ada di tas kabin. Iya. Kalau gitu berarti memang ya udah kembali ke awal aja sibuk di bandara berarti. Ada lagi mengenai tas cabin atau itinerary? Sudah cukup. Kalau gitu saya tutup, saya serahkan kepada gimana Ibu? Iya, Museum Wahyu dan yang biasanya Ibu yang Nina Arafahnya juga kalau hanya lewat aja. Nah. Saya rasa langsung ke Ustadz, ayat dari sudah cukup. Kita masuk ke sesi pramanasik. Pada Ustadz Abu Ja'far. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi al-azkiya wa ala ashabihi al-atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza, amma ba'd. Bapak dan Ibu, para tamu Allah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain dari Surabaya, dari mana lagi yang paling jauh ya? Sukabumi. Jauh banget Surabaya, Sukabumi. Selain, maksudnya ada yang lebih jauh dari Surabaya nggak? Masya Allah. Berarti dari Surabaya yang paling jauh ya Pak ya? Semoga kita semua dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ibadah umroh ini. Jadi Bapak Ibu, qadarullah Ustadz yang seharusnya membimbing berhalangan, tidak ada rotan akan menjadi ya. Tadi bahasanya kan gitu ya. Ya saya bukan akar sih, tapi tidak mengapa, insya Allah siap bersama Bapak Ibu sekalian. Mungkin belum ada atau ada yang belum kenal, saya Cecep Rahmat Abu Ja'far dari Cilengsi. Ada yang dekat dengan Cilengsi? Keren kan? Ada yang lebih dekat lagi? Ya, dulu kuliah atau dulu pesantren di Al-Irsyad Tenggaran, terus kuliah di Al-Azhar Mesir, S2 selesai di Institut Al-Quran Jakarta, dan sekarang sedang menulis disertasi program pasca sarjana doktoral di kampus yang sama. Insya Allah kita akan bersama-sama di perjalanan ibadah umroh ini Bapak Ibu, karena Rasulullah mewasiatkan ya, jika salah seorang atau beberapa orang di antara kalian bersafar, hendaknya memilih satu untuk menjadi pemimpin. Nah ini sudah menjadi kewajiban bagi saya
untuk mengenal Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti kalau saya sering absen, mohon bersabar. Absen mulu sih, iya. Harus tahu, kenal, dan Bapak Ibu juga kenal saya, kita sama-sama mengenal. Dan kita harus kompak. Ya, kita harus kompak. Kapan kita kumpul, kita bareng kumpul. Kapan kita berangkat, ayo berangkat bareng. Ya, karena kalau nanti ada yang kurang kompak, misalnya terlambat 5 menit mungkin gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau terlambatnya setengah jam, 1 jam, nanti ada saudara kita yang lain diuji hatinya. Aduh, ini teman saya kenapa terlambat terus. Nah, nanti kan jadi ujian bagi hati mereka. Jadi kita berusaha sebisa mungkin, gak apa-apa. Walaupun mungkin yang lain belum datang, kita 5 menit lebih awal sudah datang. Baik Bapak Ibu, insya Allah di kesempatan ini kita akan belajar manasik secara ringkas, mengingat waktu ya. Dan insya Allah kita akan matangkan kembali di Madinah, karena rute kita ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Baik Bapak Ibu, ini ada manasik umroh yang disusun oleh Mutiara Sunnah Tour. Ya, umroh Bapak Ibu ibadah yang sangat agung ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikanlah haji dan umroh untuk Allah Subhanahu Wa Taala ya. Haji wajib, umroh juga wajib. Bedanya, haji itu rukun Islam, umroh bukan rukun Islam. Tapi walaupun bukan rukun Islam, jika diwajibkan oleh Allah harus kita laksanakan. Contoh, berbakti pada orang tua, rukun Islam bukan? Bukan, tapi kan harus. Walaupun bukan rukun Islam, harus ditunaikan. Umroh juga begitu, hukumnya wajib sekali seumur hidup. Boleh tahu siapa yang ini adalah perjalanan umroh pertama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih dari 10. Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu, semoga perjalanan pertama atau perjalanan yang kedua, ketiga, dan kesekiannya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah umroh itu panggilan Allah. Demikian juga haji. Walaupun banyak uangnya, walaupun tinggi jabatannya, kalau nggak dipanggil sama Allah, akan sulit ke tanah suci. Maka selalu kita tawakal sama Allah. Tawakal, sandarkan urusan kita kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kita bisa umroh bukan karena kita punya banyak uang. Kita bisa umroh bukan karena kita ini hebat, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita dan kita menjawab panggilan Allah, menjawab seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Umroh itu secara bahasa ziarah, dan secara syarat berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah ihram ya, dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan tahallul atau bercukur. Sama dengan haji, tapi ada perbedaan yang sangat mencolok. Apa itu? Di haji ada tanggal 8 kemana? Di Mina, mabit di Mina. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Nah, di umrah tidak ada. Adapun ihramnya, tawafnya, sa'inya, tahallulnya itu sama. Ya. Selanjutnya. Dan umrah ini memiliki banyak keutamaan, di antaranya kata Rasulullah SAW, al-umrah ilal umrah kafaratun ma bainahuma. Umrah satu ke umrah yang lain, ini kabar gembira bagi yang sudah pernah umrah. Bagi yang sudah pernah umrah, kemudian umrah lagi, itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan jika dilakukan di bulan Ramadan, semoga Allah mudahkan, ya, kahaji ma'i. Pahalanya seperti haji bersamaku. Semoga ya Allah mudahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah dengan umrah-umrah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan umrah ini hukumnya wajib ya, sekali seumur
hidup. Dan juga jika seseorang bernadar wajib menunaikan umroh. Adapun umroh kedua dan seterusnya itu mustahab selanjutnya. Dan syarat umroh, ya artinya syarat wajib. Kapan sih seseorang itu wajib? Ketika dia beragama Islam, ketika dia sudah balik, ketika dia berakal sehat dan merdeka, bukan budak. Zaman dulu ada perbudakan, zaman sekarang sudah nggak ada. Dan mampu. Artinya orang kafir nggak wajib umroh. Orang yang belum balik, anak-anak tidak wajib umroh. Tapi orang tuanya akan mendapatkan pahala ketika anak yang belum balik tersebut yang melaksanakan umroh. Nanti ketika dia sudah balik, tetap harus umroh lagi. Seperti Muhammad Fadil. Fadli atau Fadil? Fadlin. Hah? Bukan? Bukan Muhammad namanya? Iya. Iya. Muhammad Alif. Oh, Muhammad Alif. Iya. Sudah balik belum? Sudah? Belum ya? Adek, alhamdulillah Allah memudahkan untuk umroh. Nanti ketika beliau balik, tetap wajib sekali, ya. Kemudian istitoah mampu, alhamdulillah. Bapak ibu adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, maka tidak perlu hutang kalau mau umroh. Karena, ya, itu menunjukkan kurang mampu. Menabung, berdoa, ikhtiar itu lebih baik, ya, daripada seseorang berhutang sana sini untuk umroh dan sepulang dari sana pusing bayar hutangnya. Ya karena syariat mewajibkan itu bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu tapi dia punya keinginan, dia punya usaha menabung, dia akan mendapatkan pahala insya Allah. Selanjutnya, rukun umroh ada 4. Ini kurang 1. Geser dikit dong. 1 lagi tahallul, ya. 1 ihram, niat, ya, di miqat, kemudian tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran, sa'i antara Safa dan Marwah, dan yang keempat tahallul. Ya, nanti dikoreksi. Lanjut. Wajib umroh, niat umroh dari miqat, memakai pakaian ihram, mematuhi semua larangan ihram. Ya. Artinya saat seseorang itu sudah berihram, maka hindari larangan-larangan. Selanjutnya, dan disunahkan bagi yang umroh itu mandi sebelum berihram. Berpakaian tidak harus gelap, ya, tidak harus gelap. Boleh warna yang lain, ya. Namun bukan pakaian yang syuhrah, mencolok atau menyerupai wanita kafir begitu. Jadi pakaian bagi wanita itu pakaian sehari-hari yang syar'i. Itu pakaian ihram wanita. Ya, makanya kalau jamaah umroh berubah sehari-hari seperti apa, umroh seperti apa, itu aneh gitu. Sehari-harinya jilbabnya pendek, menampakkan lekuk tubuh tipis, pas umroh pakai mukena. Seharusnya ketika umroh itu sama dengan ketika biasa. Karena pakaian wanita ketika umroh atau ihram itu menutup aurat dan memenuhi syarat-syarat keseharian mereka seorang muslimah. Kemudian memakai wangi-wangian di tubuh, ya, sebelum ihram bagi ikhwan, dan membaca talbiyah dan salat sunnah tawaf. Nanti akan dijelaskan rangkaiannya, silakan. Kita selesaikan dulu, siap? Ya, dicatat ya pertanyaannya, boleh. Persiapan ihram. Nah, bagi kita, kan kita ke Madinah dulu ya. Nanti di hari apa tadi itu? Kita siap-siap ke Mekah. Nah, kita bersiap-siap di hotel dengan bersih-bersih, ya, potong kuku, cukur kumis, tapi jenggot jangan dicukur ya. Karena kata Rasulullah, aqul liha wa qassus syawarib.
pelihara jenggot, cukur kumis. Kemudian bulu-bulu yang lain, ketiak dan lain sebagainya. Dan disunahkan juga mandi. Mandinya seperti mandi besar, tapi mandi dengan niat apa? Ihram. Paham maksudnya mandi seperti mandi besar? Seluruh tubuh. Bagi wanita berarti sama, gitu ya. Sama seperti ketika dia suci dari haid. Itu disunahkan seperti itu. Kemudian memakai wewangian bagi laki-laki di badannya, memakai pakaian ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini bagian daripada rangkaian, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Baik, kita ya akan berpakaian ihram baik laki-laki maupun wanita sejak di hotel, kemungkinan besar karena kita pakai kereta. Ya, ketika di kereta, karena kita tidak mungkin memakainya di kereta, jadi kemungkinan kita di hotel. Jika memungkinkan berhenti dulu di Bir Ali itu lebih bagus. Nah, bagaimana kita mandi dulu di hotel? Kalau kita tidak ke Bir Ali ya, kita mandi dulu di hotel, kemudian kita berpakaian ihram. Bagaimana cara berpakaian ihram? Wanita mudah, wanita pakaian sehari-hari. Adapun laki-laki maka harus bisa pakai kain ihramnya ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan coba praktekkan bagaimana memakai kain ihram. Karena laki-laki pakaiannya itu 2 helai kain yang tidak berjahit. Ya, tidak pakai daleman, tidak pakai luaran, tidak pakai peci, semua dilepas. Ya, semua dilepas. Nah, jadi gimana kita pakainya seperti ini, seperti pakai sarung. Sini. Ya. Ini taruh di sebelah kiri ya, ujungnya ini. Nah, kemudian kita lipat ke sini dan lipat balik ke sini. Mudah kan? Terus kita gulung. Nah, bagaimana patokan benar tidaknya? Pertama, kita bisa melangkah besar supaya kita nggak keselipet kalau kita lagi lari atau lagi apa. Dan yang kedua, ketika dibuka aman. Jangan ketika dibuka tidak aman. Seperti itu ya. Ini ketika dibuka aman. Seperti itu. Jadi mudah kan? Sekali lagi ya, nanti setelah ini praktek. Nih Pak, masukkan ke sini. Kemudian begini. Ini ada di ujung di sini, di sebelah kiri. Ya, kemudian ini di sini kan? Kemudian ini dilipatkan dan digulung. Karena kita ada sabuk, boleh nggak? Kalau khawatir gitu ya, khawatir merosot ya pakai sabuk. Agar lebih aman. Nah, ya. Kita bisa berjalan dan ketika dibuka aman nggak? Aman dari apa sih? Aman dari tersingkapnya aurat. Ini bawahannya. Adapun atasannya sangat mudah. Seperti orang sedang memakai selimut. Ya, ke atas ini, kemudian ke sini. Dan tangan kita dua-duanya bisa beraktivitas. Seperti ini. Sudah ada gambarnya? Mudah kan? Nah, ini ketika kita sebelum apa? Tawaf. Ketika kita di pelataran tawaf, maka kita melakukan ittibah namanya. Yang sebelah kanan kita buka, kemudian kita begini. Ininya kelihatan. Ya. Baik. Saya minta 2 orang bapak mewakili untuk praktek ke depan. Siapa nih? Silakan maju. Bu, tunjuk suaminya, Bu.
Ayo Bu, dukung suaminya, itu praktek. Ayo. Masya Allah nih, tanpa ditunjuk istri ya. Tunjuk istri Pak. Tanpa ditunjuk istri. Baik. Kita latihan bawahnya dulu deh. Ya, silakan coba Bapak bisa praktekkan seperti yang tadi dicontohkan. Yang penting Pak bisa jalan dan aman, itu aja. Tidak harus sama persis. Silakan Pak. Auratnya harus terjaga, itu yang paling penting. Pak, bawa istri? Oh iya, nanti istrinya bantuin. Pak, bawa istri? Alhamdulillah. Yang nggak bawa istri ada nggak? Tenang Pak, ada saya. Semuanya. Kita sama-sama nih Pak. Gimana? Oke. Aman nggak? Betul sih. Aman ya? Aman. Oh ya, alhamdulillah. Siap. Untuk atasannya gimana Pak? Nah, iya. Sambil menunggu Bapak ini ya. Hah? Sini. Gimana? Menghadap sana? Berani menghadap ibu-ibu. Iya. Angkat, Bu. Kemudian sebentar dibuka dulu. Bentar dulu. Tadi gimana? Melangkah besar. Nah, ini dibuka. Aman nggak? Astagfirullahaladzim. Nggak aman ini. Oh, ini nggak aman ini. Ini nggak aman nih. Tenang, masih pakai celana panjang. Masih ada cadangan. Gimana Pak? Jadi gini dulu Pak. Ini ke sini dulu. Ya, taruh. Baru ini ke sini. Oke. Keluarkan. Ah, mantap. Bapak sudah sukses lulus. Ya, lulus. Iya. Silakan. Ada lagi satu orang mau penasaran ini sambil nunggu Bapak. Oh, ini yang muda nih. Yang muda yang berkarya. Wah. Gimana Oke? Ya, aman. Cakep. Sekarang atasannya coba. Belajar atasannya. Tadi Bapak ini belum waktu tiba ya, lupa ya. Gampang lah ya. Gini dulu. Ke pundak kanan. Yang ke dalam tapi, ke dalam. Pundak kanan ke dalam. Nah. Ini ke pundak kiri. Ini ke bawah, ini ke bawah. Coba gini, keluarkan tangannya. Nah, mana tangannya? Nah, deh, ya, salah ya. Coba ulangi lagi gini. Wah, udah bagus. Mantap. Ya. Gini Pak. Ini kan. Kan ke dalam. Tuh. Ini udah bebas. Tinggal ke lemparkan ke sini. Dari ini keluarkan. Iya. Coba di bagian atasnya. Bagian atasnya. Ke sini. Iya. Oke. Ini kita keluarin kan? Lempar. Pak. Oke. Selalu. Nah gini. Nah, cakep. Ya. Kalau lagi tawaf, kita posisi tiba bagaimana? Kelihatan ininya. Nah, ini diturunin, tinggal diganti. Nah, turunin, tinggal diganti, ininya keluarin. Nah,
seperti ini. Jadi ini kelihatan, ya, ini kelihatan. Lulus Pak, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak, semangat. Ya, bisa insya Allah ya. Jadi kita pastikan ketika kain ihram itu tidak merosot dan tidak terlihat. Ya. Oh, jadi kalau misalkan pakai nih, Ya. kalau saya terbatas sampai bagian perut itu kelihatan, misalkan itu apakah ada yang kurang kita pakai yang bagian atasnya atau gimana? Kita berusaha untuk menutupnya. Jika tersikat tanpa sengaja, insya Allah dimaafkan. Apa tuh? Yang kedengeran tuh? Tanya kan apa tuh? Kita berusaha menutup aurat itu semaksimal mungkin. Tapi jika qadarullah misalkan tadi bertanya pusarnya kelihatan, ya kan aurat kan pusar ke bawah. Nah itu tanpa sepengetahuan kita, tanpa kesengajaan dari kita, insya Allah dimaafkan. Ya dibalikin lagi, naikin lagi. Baik, selanjutnya ihram wanita tadi ya, pakaian yang menutup aurat. Ya. Selanjutnya ini miqat ya. Batas-batas ketika kita melewati miqat ini kita harus berihram. Untuk Indonesia itu dari bawah, posisinya kan di sini. Maka ketika melewati Yalamlam di atas pesawat, mau langsung ke Mekah, nggak ke Madinah dulu, kita harus ihram di atas pesawat. Setengah jam sebelum melewati Yalamlam, pramugari mengumumkan. Alhamdulillahnya kita ke Madinah dulu. Berarti dari Madinah melewati Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Ya, maka kita akan mengambil miqat di Dzul Hulaifah. Ketika kita melewati miqat, kita sudah mandi, kita sudah memakai kain ihram, wanita sudah bersiap, dan kita sedang di atas kendaraan, siap untuk maju, sudah siap semua. Ayo Pak Supir, gitu kan? Labbaik Allahumma umratan. Kita ucapkan labbaik Allahumma umratan. Coba ucapkan labbaik Allahumma umratan. Setelah itu kita pun memperbanyak talbiyah. Bagaimana talbiyah? Coba bagaimana? Ada bacaannya selanjutnya. Nah ini bacaan talbiyah. Ikuti ya Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Coba Bapak Ibu semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah hanya diucapkan ketika perjalanan, ya. Sejak kita berihram sampai ke Masjidil Haram, atau sebagian pendapat sampai melihat Ka'bah. Dan itu tidak lama, apalagi kita pakai kereta cepat, sekitar 2 jam. Maka sebisa mungkin kita maksimalkan kesempatan ini. Karena kalau Bapak Ibu talbiyah ya di perjalanan dari Rambutan ke Tanjung Priuk misalnya, orang-orang kan nengok, siapa tuh talbiyah gitu. Jadi di mana kita bisa bertalbiyah? Di sana Bapak Ibu. Maka semangat di sana ya. Ingat, talbiyah hanya di sini. Ya bahkan ketika kita selesai umrah pun kita talbiyah terus juga tidak bisa seperti itu. Maka ketika ada kesempatan talbiyah, perbanyaklah talbiyah. Rasulullah itu sampai serak suaranya. Rasulullah berapa hari dari Madinah ke Mekah? Pakai bis 7 jam. Kalau pakai onta berapa lama? Ya kan? Dan itu terus bertalbiyah.
Apakah boleh selain talbiyah? Boleh kita berhenti, kita tidur, kita istighfar, kita berdoa dengan doa-doa yang lain, saling menasehati. Yang nggak boleh adalah apa? Debat. Kalau Bapak Ibu ngasih nasihat ke temannya dengan lemah lembut, ya Bapak Ibu, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kalau boleh saran begini-begini, diikuti, alhamdulillah. Nggak diikuti, jangan debat. Apalagi sampai berantem. Ya, jangan berantem, jangan cekcok. Terutama suami istri. Kalau bukan suami istri kan jarang cekcok. Tapi kalau suami istri nggak tahu, ya, jangan sampai suami istri justru cekcok saat perjalanan umroh, ya. Hindari. Kemudian berbicara rofas, hal-hal yang berbau porno yang menjurus kepada hubungan suami istri, antara suami istri khususnya nih. Mas, pengantin baru ya? Oh, udah lama ya? Oh ya, alhamdulillah. Kalau pengantin baru itu yang perlu diwaspadai gitu. Kalau pengantin yang sudah bau-bau, ya insya Allah bisa menahan diri. Hindari kata-kata rofas. Juga fusuk, ya, kefasikan, ya, yang mengandung dosa, itu tidak boleh. Selanjutnya, lihat Bapak Ibu, di sini ada beberapa larangan ihram. Memotong kuku nggak boleh, memotong rambut nggak boleh. Makanya sebelum kita berihram itulah kita potong rambut. Kalau rambutnya kepanjangan gitu kan, potong kumis, potong kuku sebelum itu. Karena ketika kita mulai berihram sudah tidak boleh. Kita juga tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai penutup kepala, peci. Yang boleh itu kalau kita panas pakai payung, boleh. Taruh tas di atas kepala, itu boleh, ya. Kemudian tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Bagi, alhamdulillah. Ya, dikumulasi sudah barang. Bagi laki-laki nggak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Kalau lupa nggak bawa sandal, ya udah dirobek aja sepatunya supaya mata kakinya kelihatan. Tidak boleh pakai pakaian berjahit bagi laki-laki, ya. Dan yang dimaksud berjahit di sini bukan berarti tanpa benang, karena kain ihram juga terbuat dari benang gitu. Ya, ada sebagian orang kain dibuat tali seperti celana dalam. Memang nggak ada sletingnya, memang nggak ada jahitan begitu, tapi kayak tali-tali begitu tetap tidak diperbolehkan oleh para ulama. Karena maksud daripada berjahit itu ya bukan hanya sebatas kain benangnya dijahit saja, tetapi ketika ya tidak atau berfungsi seperti celana atau baju, maka jadi tidak boleh. Yang diperbolehkan apa bagi laki-laki? Hanya 2 helai kain, itu saja. Kemudian tidak boleh pakai kaos tangan dan cadar. Yang terbiasa pakai cadar dan menganggap hukumnya wajib, dia bisa pakai masker, dia bisa pakai kain yang ditutupi ke atas kepalanya. Tapi bagi yang menganggap sunnah, tidak ada masalah di situ, kan nggak wajib baginya, ya. Jadi ini hanya bagi yang menganggap wajib. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dulu kami ketika berihram buka wajah kami, ketika kami melewati laki-laki kami tutup wajah kami, menunjukkan bahwa istri Rasulullah memakai cadar dan ketika berihram beliau buka. Tapi kalau melewati laki-laki walaupun lagi ihram tetap ditutup. Nah sekarang penuh terus laki-lakinya, ya kan? Gak pernah kosong. Maka ya sebagian ulama bagi yang berpendapat cadar itu wajib, ya mereka tetap menutup wajahnya. Tapi yang gak wajib, ya mereka tidak ada dosa di sana, karena kan memang berkeyakinan tidak wajib. Kemudian tidak boleh melamar, menikah atau menikahkan. Sabar sampai tahallul. Sabar, ya cuma sebentar. Kemudian tidak boleh berburu dan memotong tumbuhan. Di sana banyak burung dara misalnya.
kangen sama pecel lele, burung dara, waduh, tangkep, nah, nggak boleh kalau sedang ihram. Selanjutnya, ada beberapa hal yang diperbolehkan saat ihram. Boleh pakai cincin, jam tangan, headset, kacamata, payung. Boleh mandi, tapi tanpa yang wangi-wangi, tanpa sabun dan sampo. Dan boleh ganti kain ihram. Misalnya, kok bau banget keringetnya luar biasa, beli lagi deh yang baru kain ihram, boleh. Ya. Kemudian boleh juga pakai masker. Selanjutnya, sampailah kita di pelataran Masjidil Haram. Ketika kita sampai, apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Sama seperti masjid yang lain. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ini doa masuk masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid yang lain sama. Kemudian kita menghentikan talbiyah supaya tidak mengganggu jamaah masjid yang lagi sholat. Karena talbiyah itu kan suara. Ya, setelah itu kita mulai ibtiba tadi bagi laki-laki ya, menampakkan bahu, dan mulailah kita menuju Hajar Aswad atau yang sejajar dengan Hajar Aswad. Ya. Yang sejajar dengan Hajar Aswad ditandai dengan lampu neon warna hijau. Di mana lampu neon warna hijau? Oh, di sana. Berarti antara Ka'bah dan neon itulah yang sejajar dengan Hajar Aswad. Dianjurkan sebenarnya kita mencium Hajar Aswad, tapi sulit. Kalau nggak bisa maka menyentuh. Kalau nggak bisa maka dengan isyarat sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya. Selanjutnya, lihat. Ini Hajar Aswad. Nah, kita dianjurkan mencium. Kalau nggak bisa, maka sejajar dengan Hajar Aswad. Disitulah mulai kita atau memulai tawaf kita. Kita ucapkan Bismillah Allahu Akbar ketika sejajar dengan Hajar Aswad sambil memberikan isyarat, ya. Dan di sini ada bagian-bagian Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Kemudian ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, tengah-tengah namanya Multazam. Dan itu termasuk tempat yang mustajab. Kalau Bapak Ibu bisa berhenti di Multazam dan berdoa tanpa mengganggu orang lain, maka lakukan. Biasanya nih di sini tuh memang nggak terdorong-dorong begitu di Multazam itu. Jadi, tapi ketika Bapak Ibu tidak bersama rombongan, karena kalau rombongan kita nggak bisa memisahkan diri, nggak bisa diam dulu, harus bareng dengan rombongan terus. Ingat Bapak Ibu, jumlah kita lumayan banyak nih, 43. Ini rombongan terbanyak yang saya bawa. Sebelum ini 36. Pernah? Kemarin berapa? 40 ya? Enggak, kemarin 26 Oktober. Masih. Ya, ini 43 termasuk yang cukup banyak. Maka lebih membutuhkan kekompakan kita. Ya. Kata Rasulullah, seseorang itu akan nampak sifatnya, akhlaknya itu saat bersafar. Maka kita jaga diri kita ketika bersafar itu, perkuat kesabarannya, perkuat kekompakannya. Kita ini perjalanan untuk ibadah, bukan untuk rekreasi. Betul Bapak Ibu? Walaupun uang yang kita keluarkan besar, niat kita tetap ibadah. Dan ibadah itu akan mendapatkan ujian-ujian. Siapa yang mengira ibadah gak ada ujiannya, dia telah lupa bahwa orang beriman itu pasti diuji. Ya, maka Bapak Ibu harus siap dengan ujian. Siap nggak dengan ujian?
Siap nggak dengan ujian? Insya Allah. Salah satu ujian kita adanya kebijakan. Aduh, ini harus kita praktekkan nih. Kebijakan tas kabin yang pakai roda sebagiannya harus masuk bagasi. Saya termasuk salah satu yang masukin ke bagasi. Karena tas kabin saya masukin ke koper. Siapa yang bersama saya? Kita butuh 50% nih. Dari rombongan berarti sekitar 20 orang. 20 orang, tasnya itu masukin ke bagasi. Ambil yang berharganya, emas, perak, berliannya ambil dulu. Ya. Power bank ambil dulu. Pakaian-pakaian itu aman insya Allah. Percayakan, ya insya Allah aman. Tawakal sama Allah. Ambil yang berharga dulu. Ketika keberangkatan 26 Oktober, jamaah kami harus bongkar di depan konter, dan itu lebih merepotkan. Maka tadi saya mengusulkan kita ya memindahkan atau membongkar di sini di hotel itu lebih ringan daripada di sana. Dan sebaiknya 2 jam sebelum take off itu tuh kita sudah masuk sebenarnya. Ya. Di sini ada yang lansia nggak? Ada bapak ya? Ibu mana? Ini istrinya. Iya, jangan sampai yang sudah lansia harus berlari-lari karena dipanggil-panggil. Kepada penumpang Saudi Airlines, panggilan terakhir. Waduh, gimana nggak ada dikduk coba. Jadi sebisa mungkin kita datang ke bandara itu lebih awal. Ya. Maka ini saya singgung, ini termasuk ujian. Jadi ayo kita butuh 20 orang, bersama saya termasuk saya 20 orang. Yuk, tas yang rodanya itu yang tadi yang dibawa ke kabin jadikan ke bagasi dan dikeluarkan ya bersama tas yang dimasukkan ke bagasi, tas kopernya, sehingga nanti sampai di sana sudah tidak perlu lagi dipisah-pisah seperti itu. Itu saran saya ya. Kemudian Bapak Ibu ya, kembali lagi kita bersama rombongan itu pasti kan ada ujian, maka bersabar di sana. Ada kalanya hilang, terpisah, ya maka tetap tenang aja. Insya Allah dicari, karena kita akan berjumpa di makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Tapi sebisa mungkin jangan terpisah. Yaitu tadi sabar ketika rombongannya kok agak lama, sedangkan saya ini pemuda dan pemudi yang riang gembira, pengennya lari-lari gitu kan. Ninggalin akhirnya. Dia yang ninggalin, dia yang kehilangan. Jadi tetaplah bersama rombongan. Pembimbing mutawif melihat 43 orang atau 42 orang. Tapi Bapak Ibu cukup melihat 1 pembimbing, 1 mutawif. Mana yang lebih mudah untuk melihat? Saya harus ngikutin 42 orang atau 42 orang ngikutin saya? Mana yang lebih mudah? Ya, yang 1 ke sana, yang 1 ke sini. Saya harus ngikutin yang mana? Bingung. Tapi kalau Bapak Ibu ngikutin saya nggak akan terbelah menjadi 2 seperti amuba gitu, nggak bakalan. Saya akan tetap jadi 1. Jadi Bapak Ibu akan tetap berkumpul selama melihat saya dan berkumpul bersama saya dan rombongan gitu. Sebisa mungkin untuk tetap bersama. Dan kalau ada yang batal, karena ketika tawaf itu sama seperti sholat, bedanya tawaf boleh berbicara, harus suci. Yang haid tidak tawaf. Ada yang bertanyakan di grup, jadwalnya haid gimana? Konsultasikan ke dokter. Boleh minum obat pemberhenti haid ya sesuai dengan kebutuhan, dengan anjuran dari dokter ya, maka tidak mengapa seperti itu. Jadi ketika batal, maka izin ke pembimbing dan mutawif, saya batal. Nanti diantar oleh mutawif. Mutawif itu siapa? Seseorang
tim dari Mutiara Sunnah yang tinggal di Saudi Arabia. Siap membantu kita nanti insya Allah di sana. Jadi nggak sendiri saya nggak sendiri, ada mutawif yang membantu. Nah nanti yang bakal diantar ke tempat wudhu, sedangkan rombongan tetap melanjutkan. Ya, nanti berkumpulnya kapan? Ketika kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat berdiri, bukan makam, kuburan bukan, tapi tempat berdiri, makam. Ya, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Putaran pertama, kedua, ketiga sebenarnya dianjurkan lari-lari kecil. Tapi karena kita ini rombongan, maka kita tetap bersama, tidak meninggalkan rombongan. Ya. Apa yang kita baca ketika kita tawaf itu Bapak Ibu, doa dan zikirnya bebas. Sesuai dengan hajat kebutuhan Bapak dan Ibu. Saya mau tanya ke yang sepuh, Pak. Pak, harapannya apa, Pak? Iya. Kalau sampai mau berpisah dengan biasa, Masya Allah, harapan Bapak sampaikan nanti di sana. Insya Allah ya. Saya ingin tanya sama adik. Adik ikut umroh Mbak? Nah, adik, harapannya apa, Dek? Dapat Hot Wheels? Atau apa? Dapat mainan apa? Mau apa, Dek? Mau masuk surga, Masya Allah. Kecil-kecil tapi luar biasa ini. Pemuda, udah nikah belum, Mas? Nah, apa harapannya nih yang belum nikah nih? Mudahkan rezeki, enggak mudah jodoh. Ini beliau sangat berharap mudah jodoh. Tapi kalau saya pimpin, ya Allah mudahkanlah jodoh saya dan Bapak ngikutin, pasti enggak nih jadinya. Masing-masing orang punya kebutuhan, punya hajat, punya keinginan yang berbeda. Maka disitulah Bapak Ibu perbanyak doa pribadi. Saya baca doa, misalnya Allahumma rzuqni rizqan wasi'an. Ya Allah, berikan kami rizki yang luas. Sedangkan sebelah saya rizkinya sudah luber-luber. Ya, saya nggak butuh dengan doa ini, kata dia. Nah, jadi Bapak Ibu, silahkan baca doa dan zikir sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Apa yang paling Bapak Ibu inginkan, sebutkanlah terus di sini. Pakai bahasa Arab kalau Bapak Ibu bisa. Kalau nggak bisa, pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa apapun, bebas. Allah Maha mendengar. Karena memang tidak ada tuntunan khusus doa di sini. Yang ada adalah ketika melewati rukun Yamani, dianjurkan kita menyentuh rukun Yamani. Rukun Yamani itu ini, Pak. Ini kan Hajar Aswad. Sebelumnya rukun Yamani. Ketika melewati dianjurkan kita menyentuh tangan. Kalau bisa, kalau nggak bisa, sudah nggak perlu isyarat, nggak perlu angkat tangan, nggak perlu apa. Nah, ketika dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad dianjurkan kita membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, itu saja. Selebihnya Bapak Ibu pilihlah doa-doa yang sesuai dengan hajat Bapak Ibu. Dari sekarang nih kan ada buku doa dan zikir dibagikan kan? Ada kan? Bapak minta apa? Minta anak soleh. Apa doa dari Al-Quran? Doa minta anak soleh. Itu tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafalkan itu, bacalah bolak-balik di sana. Juga Rabbi habli minas sholihin. Atau langsung pakai bahasa Indonesia, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh. Langsung pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Coba Pak, kalau Bapak Ibu punya kebutuhan masing-masing, kemudian saya pimpin doanya, Bapak Ibu juga nggak ngerti artinya, itu justru merubah kekhusyuan itu sendiri. Ya, jadi
nanti saya hanya akan mengingatkan dan mengisyaratkan doa dan kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan, ucapkanlah masing-masing. Ya. Setelah selesai 7 putaran, kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kita berdoa dalam sujud kita. Setelah sholat kita berdoa. Ya. Kita sholat langsung menghadap Ka'bah, langsung di depan kita Ka'bah. Kemudian kita minum air Zam-Zam. Bareng-bareng kita menuju tempat minum air Zam-Zam. Kita minum. Sebelum minum baca apa? Baca apa? Bismillah. Setelah minum baru baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Atau yang lebih panjang daripada itu. Sebagian diminum, sebagian kita guyurkan ke kepala kita. Basahi agar seger kepala kita. Karena kita mau melanjutkan ibadah sa'i. Nambah lagi boleh nggak? Boleh. Ambil lagi, minum lagi boleh. Selanjutnya kita sa'i dan menuju tempat sa'i ke Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai situ boleh? Pendek. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Atau seluruh ayat dibaca juga boleh. Abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Allah memulai dengan apa? Safa, kemudian Marwah. Berarti ke Safa dulu. Nah, ketika ke Safa menghadap kiblat dan membaca selanjutnya takbir, tahlil, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali. Dan di antara atau dari doa ini sebelum mengulangi lagi baca doa bebas. Kemudian baca ini, baca doa bebas, membaca ini. Kita berdoa. Bagi yang kakinya sakit, tidak bisa jalan, ada kursi roda. Ada juga skuter. Ya. Misalnya sedang asam urat dan kambuh gitu. Naudzubillah. Semoga sehat semua insyaallah. Maka boleh menggunakan alat. Ya, karena zaman dulu pakai kuda, pakai onta, ketika tawaf, ketika sa'i diperbolehkan. Ini menghadap ke Ka'bah. Ya. Setelah itu, setelah membaca ini dan doa, kita beranjak menuju Marwah. Ini Safa, menghadap ke kiblat ke sini, berdoa. Setelah itu kita ke sini muter, berjalanlah menuju Marwah. Ya, ketika melewati neon hijau, kita membaca doa Allahumma gfir warham wa antal azzul akram. Sambil lari-lari kecil bagi bapak-bapak saja, bagi laki-laki. Ibu-ibu enggak usah. Tapi tetap kita bareng-bareng. Ya, kemudian kita menuju Marwah. Di Marwah kita baca doa yang tadi. Menghadap ke kiblat, ke sini juga ya. Baca doa yang tadi. Coba dibuka teks doa yang tadi. Bapak Ibu ikuti ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah
wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Bapak Ibu yang belum hafal boleh baca di HP, di buku. Termasuk doa-doa yang dibaca ketika tawaf, ketika sa'i yang bebas itu boleh baca. Ya. Dipilih, mungkin gak semua doa, tapi doa yang paling Bapak Ibu butuhkan. Dari tadi saya tanya Bapak terus, saya tanya Ibu boleh ya? Ibu, apa hajat Ibu yang paling besar? Salah satunya. Pengen apa? Pengen punya momongan. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan rezeki. Minta kepada Allah doa yang tadi bolak-balik. Ya, Rabbana hablana gitu ya, min azwajina, dan juga Robbi habli minas solihin. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah anugerahkan aku anak yang soleh. Jangan lupa dan solehnya ya. Anak yang soleh. Seperti itu. Fokus saja itu. Fokus dan ingat dengan keagungan Allah, kebesaran Allah. Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Janji-janji Allah ketika hamba berdoa pasti akan mengabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini kita sedang tawaf, ini kita sedang sa'i, dan kita berdoa sama Allah, insya Allah dikabulkan. Seperti itu. Harus ada keyakinan. Selanjutnya. Nah ini gambaran ya. Ini dulu ada seperti ini, sekarang seperti ini sudah nggak ada karena sudah dikasih batas seperti ini. Iya. Gambaran tempat Safa dan Marwah. Selanjutnya. Tahallul. Tahallul itu menghalalkan. Yang tadinya kita dilarang atau ada larangan-larangan ihram, maka dengan mencukur kita jadi halal. Ya, dianjurkan dibotak gundul habis, tapi boleh dipendekkan. Tapi ketika dipendekkan rata, jangan koza itu ininya doang, gitu kan, botak ininya doang, atau apalagi gundul pacul, ya, yang rata. Boleh dipendekkan, tapi lebih baik dibotak. Bagi wanita, ya cukup satu ruas jari dari ujung rambut diambil, digunting. Ya. Maka dengan tahallul selesai ibadah umroh kita. Selanjutnya. Ya. Alhamdulillah. Itulah ibadah umroh. Kita istirahat, selanjutnya ibadah-ibadah umum di Masjidil Haram, ya, sebelumnya di Masjid Nabawi. Nanti insya Allah akan ada informasi-informasi dari saya sebagai pembimbing atau dari Mutawif terkait dengan agenda-agenda kita, mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian. Perkuat kesabaran, perkuat kekompakan, perkuat persaudaraan. Kita ini mau ibadah pasti ada ujian. Siapa yang lolos ujian maka dia ya sukses insya Allah, dan mudah-mudahan umroh makbulah, umroh mabrurah. Amin. Baik Bapak Ibu, ini manasiknya. Ya, udah jam berapa nih? 7:30. Ya. Hah? 8:30. Oh iya. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Ujung, pegang ujungnya terus gunting. Sebanyak itu. Iya. Jadi dikucil dulu. Enggak, kecil-kecil tinggal aja pegang. Pegang aja ujungnya. Seperti itu. Maksudnya ujung supaya rata gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak. Silakan. Waduh, udah lupa kan? Salah satu yang dianjurkan sebelum ihram kan mandi ya. Kalau misalnya nih ikutnya di Bir Ali, kita niat mandinya di hotel bisa kayak atau ya? Mandinya di hotel. Iya, karena kita naik kereta, ya, itu kan tentatif sebenarnya. Bis bisa saja berhenti dulu di Bir Ali, kemudian ke stasiun. Tapi bisa juga langsung ke stasiun. Nah, jika kita langsung ke stasiun berarti kita mandinya di hotel. Ya. Di hotel boleh. Pakai kain ihram dari hotel juga boleh.
Nah, barakallahu fiik. Silakan Bu. Di luar prosesi umroh, kalau saya lihat orang yang kain Ka'bah itu boleh Ustaz? Boleh, bebas. Ya. Boleh, sama seperti Bu megang dinding, boleh nggak? Kan boleh-boleh saja ya. Iya. Tapi jangan sampai berdesak-desakan, menyakiti diri sendiri. Kalau lagi kosong aja, ya. Nah, bapak-bapak, gantian Pak. Coba yang lain dulu. Ada? Kalau yang lain sudah tiarap baru. Silakan. Kalau saya wangian itu yang direkomendasi gimana ya? Karena kan kalau wangian kayak model parfum itu kan ke badan, tapi kalau saya kita kena itu kan berarti kan pakaiannya tetap kena tuh wangiannya. Wangi yang bagaimana gitu? Iya. Karena takut saya punya parfum, takutnya malah jadi ikutan nempel setelah walaupun bisa karena ke badan. Mungkin pilih saja parfum yang normal, yang non alkohol, ya, yang tidak akan berpindah ke pakaian ihramnya, ya, yang sederhana saja begitu. Makasih Pak. Bagus. Satu lagi menutup perjumpaan kita. Nanti di Madinah insya Allah ada lagi. Mana sih? Ya. Kita kan kalau lagi proses di umroh itu batal ya tadi ya. Batal. Terus boleh Saat tawaf ya? Tawaf. Bolehkah kita tayamum? Karena kan kita kalau menuju ke air itu kan agak jauh dan apa namanya susah lah gitu karena kebadatan orang di situ. Gimana hukumnya? Baik, tayamum itu Allah sebutkan fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian nggak bisa mendapatkan air, baru tayamum. Nah sekarang alhamdulillah di dekat pelataran, di dekat tangga itu ada tempat wudhu Pak. Mungkin beberapa tahun yang lalu nggak ada, sekarang sudah ada. Jadi tidak ada udzur, kita harus tetap wudhu. Ya, insya Allah nanti dibantu sama mutawif untuk ke tempat wudhu. Yang batal siapa? Gak apa-apa. Iya. Nah, yang saya boleh baca. ya. Tadi di pesawat kan ada air ya. Di pesawat. Beberapa maskapai yang melarang basah-basahan bisa tayamum atau gimana? Selain nggak ada air, tayamum juga dibolehkan ketika penggunaan air tidak memungkinkan atau membahayakan. Bahkan ketika ada air tapi butuh untuk minum juga, saat itu boleh tayamum. Di pesawat itu sangat dianjurkan tayamum, kalau nggak sampai wajib gitu. Karena berdasarkan informasi, ya, ceceran air di pesawat itu membahayakan, elektrikal di sana. Yang kedua, air di pesawat itu nggak banyak. Kalau semua penumpang wudu semua, nanti buat buang air besar, buat buang air kecil. Apakah kita bisa nampung hujan sambil terbang? Kan nggak bisa. Jadi sangat dianjurkan kalau nggak ditekankan hingga sampai mewajibkan tayamum kalau lagi di pesawat. Ya, jadi Bapak Ibu tayamum ya di pesawat ya. Walaupun ada air, nggak apa-apa. Insya Allah ini termasuk rukhsah ya, keringanan, karena memang di pesawat air terbatas dan kebutuhan berair sangat tinggi. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk manasik syar'i kita cukupkan sementara ya. Nanti di Madinah kita lagi insya Allah. Dan sepanjang perjalanan juga boleh nanya, di grup juga boleh nanya. Dan selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali tadi ya, bahwa kedatangan kita di bandara itu jangan sampai mepet. Jangan sampai mepet. Jadi sebelum adzan berkumandang Bapak itu sudah siap, sudah mandi kalau mau mandi, sudah rapi, koper kan sudah malam ini ya. Kemudian adzan berkumandang Bapak Ibu sholat. Setelah sholat subuh Bapak Ibu langsung turun di lobi kumpul jam 4:04. Ya, kumpul. Ini 43 orang, banyak orang nih. Jangan sampai kita termasuk yang terlambat.
pasang alarm supaya bangun. Jam berapa bangunnya? Hah? Jam 3. Jam 3 ya, atau setengah 4 lah maksimal. Pasang alarm supaya kita terbangun. Kemudian ketika azan berkumandang, kita bisa sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, langsung turun kumpul di lobi. Ya, lebih cepat berangkat ke bandara lebih baik. Kemudian kita di sana ke counter, di sana pembagian paspor dan lain sebagainya. Belum lagi yang lagi di toilet, belum lagi yang bagaimana dan seterusnya. Jadi harus kita antisipasi. Sangat diperlukan sekali ketepatan. Nah, termasuk tadi yang tas tadi ya, karena ada kebijakan seperti itu, mau nggak mau. Kira-kira kalau saya tanya nih, siapa nih Bapak Ibu yang bisa tas kabinnya itu berubah jadi tas bagasi saja? Ya. Yang penting berlian sama emasnya diambil dulu. Ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih 10 orang lagi. Nanti kita cari. Nanti bisa nanti dikoordinasikan ya. Ya, jadi nanti yang bagasi langsung dikumpulkan dengan bagasi. Sudah jelas. Ya, habis ini. Baik, setelah ini kita langsung siap-siap ya. Langsung siap-siap kopernya, bagasinya dari tas kabin ke bagasi itu dirubah. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu. Semoga kalau ada ujian tidak berat-berat dan kita bisa melewatinya. Ingat, perkuat kesabaran. Terus kemudian kita juga harus perkuat tawakal. Kita juga harus perbesar prasangka yang baik kepada Allah, prasangka yang baik kepada manusia, dan menganggap ini yang ada semua di sini adalah saudara kita. Saling memaafkan, saling toleransi, saling memahami, saling menghargai, ya. Ingat, sabar. Saya ingatkan berkali-kali karena saya sudah belasan kali berangkat membimbing. Itu problematikanya satu, kurang sabar. Maka semoga Allah berikan kesabaran pada kita. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan anugerahkan sabar. Ingat, tujuan kita bukan mau wisata ke sana. Kita ke sana mau ibadah. Betul Bapak Ibu? Semoga Allah terima ibadah kita, amin. Baik, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhir sudah kegiatan pramanasik pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dan difahami oleh semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan Bapak Ibu dalam menjalankan ibadah umrohnya, diberikan umroh yang mabrurah, amin ya rabbal alamin, dan diberikan kemudahan dalam kesabaran, ketawakalan, keistiqomahan dan kekompakannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada tambahan? Bagi Bapak Ibu yang mau menukarkan uang real, di depan sudah ada tim dari BSI, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Fa naftatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang belum tadi saya
Mas Ilman, ini nggak ada kopi kita gitu. Oh udah ya? Oh pantesan tak tunggu-tunggu Mas. Oh berarti udah tadi ya? Sudah.